Hola, gue kembali lagi. Jadi hari ini ada dua video. Tadi sudah bahas yang lawak, sekarang kita bahas yang lebih serius, yaitu preview dari 3 pertandingan IPL yang menurut gue cukup menarik. Dan preview ini disponsorin oleh Peluit Panjang. Apa itu Peluit Panjang? Peluit Panjang adalah sebuah website yang memberikan informasi yang akurat, sangat updated, ada juga prediksi dan lain-lain. Oke. Jadi kalian bisa gabung di www.peluitpanjang.id, dan bukan hanya di situ aja, mereka juga punya Twitter, Facebook dan lain-lain. Kalian bisa kliknya link di deskripsi. Cek di deskripsi aja, di situ ada semua akun-akun yang kalian bisa gabung. Dan yang paling penting untuk gue adalah mereka punya akun grup di Telegram. Di situ bisa bukan diskusi, lebih ngobrol santai lah, tukar pikiran. Nah, nanti gue juga hadir di grup Telegram itu. Gue akan hadir di situ sekali-sekali kalau gue ada waktu, gue jelaskan. Tapi sekali lagi, ini bukan tempat diskusi, oke? Untuk gue, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, whatever, itu bukan ranah untuk diskusi. Ini hanya membagi pendapat aja, ya. Jangan lupa gabung di situ. Dan preview ini kita bahas 3 pertandingan, yaitu pertama yang main Man City lawan Arsenal. Nah, Arsenal kan kemarin baru menang. Untuk fans Arsenal jangan terbuai, karena WBA turunkan pemain muda semua, ya. Jadi nggak ada artinya. Bahkan di awal-awal belakang bikin beberapa kali kesalahan tapi nggak disetrap. Akhirnya menang 6-0, sangat layak lawan bocah-bocah kemarin sore. Untuk gue bukan sesuatu yang dibanggakan lah. Sebagai fans Arsenal mungkin positifnya bisa lihat Lacazette cetak gol, Auba kayaknya mulai on fire lagi, dan Odegaard, peran Odegaard itu penting banget kemarin. Dia membuktikan bahwa dia lebih dewasa daripada Emil Smith Rowe. Jadi Odegaard semoga bisa mengangkat lah tim ini biar at least bisa sedikit ngelawan untuk Arsenal. Tapi kalau lu tanya pendapat gue pribadi, I really don't care anymore. Gue tidak punya harapan dengan Arteta. Arsenal di bawah Arteta untuk gue sih nggak jelas, kecuali dia pindah sistem, ganti sistem bermainnya. Oke, baru gue masih bisa. Ini bukan masalah menang kalah itu bisa terjadi, tapi sistem itu yang gue selalu kritik, nggak cocok sama sekali dengan kualitas pemain Arsenal. Oke. Nah, kalau dia rubah sistemnya, bisa bermain seperti yang dilakukan Arsenal, nggak masalah. You win, you lose, biasa itu, ya kan. Nah, ketemu City yang melakukan main high press. Kalau gue bilang sih selesai. Ini selesai. Tahun lalu kalah 1-0. Kalau sekarang kalah selisih 3 gol, itu udah terima kasih. Cuman sekali lagi, ini pertandingan sepak bola nggak bisa kita prediksi. Apakah City bisa on fire kayak minggu lalu lawan Norwich, atau seperti pas lawan Spurs kalah. Tapi gue rasa tidak, karena pas lawan Spurs hanya 4 pemain starter yang tahun lalu sering bermain sebagai starter itu main. Lawan Norwich sudah 7-8 pemain yang bermain sebagai starter. Jadi feeling gue sih City akan turun dengan starter. Ya, gue sebenarnya bener-bener nggak ngelihat Arsenal bisa menang. Arsenal kalau menang itu murni karena katroknya City, bukan karena Arsenalnya hebat. Mungkin lebih memanfaatkan counter attack dan lain-lain. Pasti ada peluang untuk menyerang, nggak banyak tapi pasti ada. Cuman secara overall nggak lah, gue bilang ini case close. Dari semua tim yang diketemui Arsenal, hanya lawan City gue bilang calculated loss, 99,99% kalah. Pernah menang di FA, tapi di Liga tidak. MU 3 tahun nggak menang lawan Arsenal. Ancur-ancurnya Arsenal, MU nggak bisa menang. Chelsea tahun lalu 2 kali kalah, tapi kalau lawan City
dengan gaya bermain juga hampir sama membangun serangan, tapi kualitasnya 3 level di atas Arsenal, sangat sulit untuk memenangkan. Gue tidak lihat dengan main defensif gimana pun bisa menang. Murni karena kalah kualitas saja. Cuman ya you never know. Ini namanya pertandingan sepak bola. Terus next matchnya kita ke Chelsea Liverpool. Nah ini yang lebih menarik. Jadi ibarat Arsenal tadi itu pemanasan malamnya Chelsea Liverpool. Chelsea lagi on fire banget. Tapi tahun ini karena mereka tahun lalu menang Champions League, bebannya lebih berat. Oke. Tahun ini gue rasa fansnya dan pemiliknya, manajemen, berharap bahwa Chelsea bisa mempersulit City. Gue bilang bisa, karena kualitasnya benar-benar di bench pun juga masih bagus. Nah, honeymoonnya dengan Tuchel dan Chelsea ini kan udah lewat. Sekarang itu dia harus perform. So far so good. Tapi kembali lagi dengan pemain kayak Lukaku yang sangat real striker. Lihat golnya aja, itu gol striker banget. Beda dengan waktu Werner atau Kai Havertz yang lebih mobile turun ke bawah. Lukaku nggak melakukan itu. Dia lebih menunggu umpan-umpan dan lain-lainnya. Nah pas lawan Arsenal itu kan di sayap kanan itu kosong banget. Tapi lawan Liverpool nggak akan dapat peluang kayak begitu, ruang kayak begitu si Reece James, oke? Dan ini juga yang seru adalah pertarungan antara Van Dijk. Gua harap Van Dijk yang jaga si Lukaku. Pertarungan antara Lukaku dan Van Dijk ini seru karena Van Dijk secara fisik kuat juga dan nggak takut sama siapanya. Van Dijk itu mah kalau perlu hajar. Nah ini permainan antara 4-3-3 lawan 3-4-3. Di atas kertas Chelsea unggul di tengah, di atas kertas. Tapi Liverpool kalah dari sisi ball possession karena mereka juga sering kalah dari itu. Bukan hal yang penting ya. Yang penting adalah reactionnya, transisinya. Mereka bermain sangat cepat dengan banyak long ball. Kalau seandainya gue nggak tahu si Robertson udah fit starter atau enggak. Kalau Robertson sama si TAA lagi on fire, dalam arti crossing diagonalnya itu akurat, itu yang jadi bahaya. Titik lemah di Chelsea ini justru di sayap yang hanya murni dihuni satu pemain, karena dua pemain depan wingernya itu lebih masuk ke dalam, didukung dengan 2 DM yang juga saling membantu. Tapi sayapnya murni hanya satu, Alonso atau si Reece James atau siapapun yang main lah, atau Aspi. Nah ini bisa gampang sekali dimanfaatkan tidak dengan sirkulasi banyak, tapi dengan long ball yang akurat. Ketemulah 1 lawan 1 di belakang. Dan kalau pemain Liverpool lagi on fire, ya gue sih feeling gue ya, ini akan jadi pertandingan seri, tapi peluang Liverpool akan dapat. Kalau Liverpool on fire, sangat bisa mereka menangkan pertandingan ini. Karena gue lihat motivasinya Liverpool itu besar sekali untuk balas dendam dengan musim lalu yang gatot total, terutama pemain depan. Tapi kita lihat, whatever it is, untuk gue mau Chelsea menang, Liverpool menang, untuk gue nggak penting. Yang penting ini menjadi pertandingan yang seru untuk penonton netral kayak gue dan lu. Match ketiga Wolves lawan MU. Gue rasa Ronaldo belum bisa main ya, walaupun dia sudah fit, tapi ini masa administrasi aja. MU minggu lalu seri lawan Southampton dan mereka tidak bisa seri lagi, kasarnya begitu. Pada saat seandainya lawan Wolves ini nggak menang, ini akan moralnya akan ngedrop. Tapi kita juga tahu, dan kalian juga tahu, bahwa MU selalu kesulitan melawan tim bertahan. 1.000.000% Wolves bertahan. Apalagi ketemu tim kayak MU begini, ya pasti bertahan lah. Bahkan di belakang itu akan ada 3-4 pemain yang nggak ke depan terus, nunggu nahan counter attack.
Nah, biasanya MU itu selalu kesulitan lawan tim-tim kayak gitu. Cuman ya kalau kelasnya, kualitasnya Pogba sama Bruno keluar, bisa juga salah satu dari dua pemain itu membuat pembeda. Nah, besok itu kalau sistem itu kan nyaris nggak ada, itu cuman terlalu fokus ke Bruno Fernandes saja, yang lain free main lepas saja. Tapi main lepas ini bisa membahayakan karena mereka punya pemain yang berkualitas. Nah, semoga Sancho diberi kesempatan jadi starter nih, biar kita bisa lihat sehebat apa dia kalau bermain dari awal, sekuat apa. Karena berapa kali dia menjadi subs nggak kelihatan lah, fair aja nggak kelihatan sama sekali. Masih mending Greenwood. Yang seru kan nanti kalau Cavani fit, ada Ronaldo, Sancho, Greenwood, si Rashford, Martial, dan James gue nggak anggap. Jadi ada 6 pemain untuk 3 tempat. Siapa yang selalu dicadangkan? Karena kalau terbanyak yang dicadangkan oleh kan bisa ngambek ini pemain-pemain yang egonya tinggi semua nih. Ya, kita lihat aja gimana dengan cara Ole kelola MU dengan datangnya 3 pemain bintang, Sancho, Varane, dan Ronaldo. Oke, sementara itu dulu, kita lanjut lagi besok dengan review. Thanks for watching.